Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan sehingga malam hari ini kita bisa duduk bersama dalam majelis ilmu. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Teman-teman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini, kita akan menyelami makna surat yang paling sering kita baca, tetapi seringkali belum kita hayati sepenuhnya. Surat yang selalu kita ulang minimal 17 kali sehari dalam sholat wajib. Surat yang menjadi pembuka Al-Quran. Surat yang menjadi inti ajaran Islam, yaitu surat Al-Fatihah. 1. Keutamaan surat Al-Fatihah. Teman-teman, surat Al-Fatihah memiliki banyak nama. Ummul Kitab, induk Al-Quran. Ummul Quran As-Sab'ul Matsani, 7 ayat yang diulang-ulang. Asy-Syifa, obat. Al-Wafiyah, yang mencukupi. Dalam hadis sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut Al-Fatihah sebagai surat yang paling agung dalam Al-Quran. Kenapa? Karena seluruh isi Al-Quran pada dasarnya diringkas dalam Al-Fatihah. Dan seluruh isi Al-Fatihah diringkas dalam satu ayat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Disitulah inti kehidupan manusia. 2. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Teman-teman, kita memulai segala sesuatu dengan nama Allah. Ini bukan sekadar kebiasaan. Ini adalah pendidikan tauhid. Bismillah artinya, aku memulai dengan menyebut nama Allah. Aku memohon keberkahan darinya. Aku menyandarkan semua kepadanya. Nama Allah adalah nama paling agung. Nama yang mencakup seluruh sifat kesempurnaan. Kemudian, 2 sifat yang langsung disebut, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman adalah kasih sayang Allah yang luas untuk semua makhluk, tanpa kecuali. Ar-Rahim, kasih sayang khusus bagi orang beriman. Artinya apa? Teman-teman, sebelum Allah berbicara tentang hukum, sebelum Allah berbicara tentang perintah dan larangan, Allah memperkenalkan dirinya dengan kasih sayang. Agama ini dibangun di atas rahmat, bukan kebencian. 3. Alhamdulillahirrabbilalamin, alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Teman-teman, alhamdulillah bukan sekadar pujian. Ia adalah pujian yang lahir dari rasa cinta dan pengagungan. Artinya, segala bentuk pujian yang sempurna, hakikatnya kembali kepada Allah. Kenapa? Karena semua nikmat berasal dari Allah. Rabbil Alamin, Rabb artinya pencipta, pemilik, pengatur, pendidik Allah, bukan hanya menciptakan kita, lalu membiarkan. Allah mendidik kita. Allah mengatur hidup kita. Teman-teman, ketika kita sadar Allah adalah Rabb kita, maka kita tidak panik berlebihan. Kita tidak sombong ketika sukses. Kita tidak putus asa ketika gagal. Karena kita tahu, hidup ini diatur oleh Rabb yang maha bijaksana. 4. Ar-Rahmanir-Rahim. Allah ulang lagi sifat rahmatnya. Kenapa diulang? Karena hidup ini berat. Dan manusia butuh diyakinkan bahwa Allah maha penyayang. Teman-teman, ketika kita merasa berdosa, ketika kita merasa jauh dari Allah, ingatlah, rahmat Allah lebih besar dari dosa kita. 5. Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Setelah Allah memperkenalkan kasih sayangnya, Allah mengingatkan tentang hari akhir. Kenapa? Agar hidup kita seimbang. Kalau hanya rahmat, manusia bisa lalai. Kalau hanya ancaman, manusia bisa putus asa. Islam mengajarkan keseimbangan antara harapan dan rasa takut. Teman-teman, Yaumiddin adalah hari ketika jabatan tidak berguna,
Harta tidak menolong. Popularitas tidak berarti. Yang tersisa hanya amal. Ayat ini mendidik kita untuk hidup dengan orientasi akhirat. 6. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini inti Al-Fatihah. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Perhatikan susunannya. Allah tidak mengatakan, kami menyembahmu, tapi hanya kepadamu kami menyembah. Artinya ada penekanan tauhid. Teman-teman, ibadah itu luas. Salat puasa, sedekah bekerja dengan niat benar. Menjadi orang tua yang sabar, menjadi anak yang berbakti, semua bisa jadi ibadah. Kemudian, iyyaka nasta'in. Kenapa minta tolong setelah ibadah? Karena kita tidak akan mampu beribadah tanpa pertolongan Allah. 7. Ihdinas syiratal mustaqim, ihdinas sirata al-mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Teman-teman, ini permintaan yang kita ulang minimal 17 kali sehari. Apa itu jalan lurus? Jalan yang mengantarkan kepada ridha Allah. Seimbang, tidak menyimpang. Kenapa kita minta hidayah terus? Karena hidayah bukan sekali dapat lalu selesai. Hidayah itu harus dijaga. Banyak orang tahu kebenaran, tapi tidak kuat menjalaninya. 8. Syiratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Siapa mereka? Dalam Al-Quran dijelaskan, para nabi, para syiddiqin, para syuhada, orang-orang saleh. Kita tidak minta jalan baru, kita minta jalan yang sudah terbukti benar. 9. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang yang dimurkai, dan bukan jalan orang yang sesat. Yang dimurkai, tahu kebenaran tapi menolak. Yang sesat, beramal tanpa ilmu. Teman-teman, Al-Fatihah mengajarkan keseimbangan. Ilmu tambah amal. Kalau hanya ilmu tanpa amal, maka bahaya. Kalau hanya semangat tanpa ilmu, maka tersesat. Teman-teman yang dirahmati Allah, Al-Fatihah mengajarkan kita mengenal Allah dengan benar, bersyukur atas nikmat, mengingat akhirat, beribadah hanya kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah, memohon hidayah setiap saat, meneladani orang-orang saleh, menjauhi jalan kesombongan dan kesesatan. Jika kita memahami Al-Fatihah dengan benar, maka salat kita akan lebih khusyuk, hidup kita lebih tenang, hati kita lebih terarah. Teman-teman, mulai malam ini, jangan lagi membaca Al-Fatihah dengan tergesa-gesa. Bayangkan kita sedang berdialog dengan Allah. Karena dalam hadis disebutkan bahwa setiap ayat Al-Fatihah yang kita baca, Allah menjawabnya. Ketika kita membaca, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah menjawab, hambaku telah memujiku. Bayangkan, setiap rakaat adalah percakapan dengan Rabb semesta alam. Semoga Allah menjadikan kita ahli Al-Fatihah, bukan hanya pembacanya, tetapi pengamalnya. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.